Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyul muttaqin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم فأصلي وأسلم ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama ahli bahasa Arab mereka mengatakan tentang arti dan makna Syawal. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Mandur dan yang lainnya. Berkata Imam Ibnul Mandur rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lisanul Arab bahwasanya Syawal memiliki beberapa makna. Yang pertama diartikan sebagai irtafa'a, meninggi dan terangkat. Orang Arab mereka mengatakan kepada unta yang mulutnya apabila masih ada sisa makanan-makanan akan dikerumuni lalat-lalat, maka unta tersebut akan menaikkan ekornya untuk menghempaskan lalat-lalat tersebut. Maka mereka orang Arab mengatakan syawwalatil ibilu, terangkat dan meningkat ekor unta untuk mengusir lalat-lalat tersebut. Dan juga di antara orang-orang Arab mereka mengatakan bahwasanya hewan yang ekornya naik ke atas, meninggi ke atas, itu bukan sembarang hewan. Dia memiliki kehebatan tersendiri. Karenanya kita banyak melihat ekor-ekor hewan secara umum turun ke bawah. Ekor kucing, ekor ayam, ataupun ekor yang lainnya. Namun ada satu hewan yang ekornya naik ke atas, yaitu ekor kalajengking. Maka ekor kalajengking tersebut dikatakan oleh orang-orang Arab Syawal karena meningkat dan tinggi ke atas, berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Demikian pula orang Arab mengatakan Syawal pada suatu timbangan neraca yang memiliki dua anak timbangan kanan dan kiri. Maka apabila diletakkan satu beban di salah satu anak timbangan, akan terangkat dan meninggi anak timbangan yang lain, dan mereka mengistilahkan itu dengan Syawal. Maka dari filosofi bahasa ini para ulama mereka mengatakan bulan Syawal sejatinya adalah bulan peningkatan amal. Sejatinya adalah bulan untuk semakin baik amalan seseorang. Karena yang tadinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan untuknya kenikmatan berupa bisa mendapati bulan suci Ramadan selama 30 hari atau 29 hari lamanya. Ketika bulan Syawal tiba, jangan kemudian dia semakin turun, justru dia harus semakin meningkat dan meninggi serta semakin semangat lagi amalnya.
Apabila seseorang mengetahui tentang makna ini, maka dia sadar bagaimana dulu perjuangannya untuk bisa meningkatkan amal-amal. Maka di bulan Syawal ini harus ada yang meningkat. Apa yang meningkat? Yang pertama yang meningkat adalah imannya. Dahulu ketika bulan Ramadan dia bagus, imannya baik, bahkan dia berpegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, dia pertaruhkan keimanannya sehingga dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau melampiaskan syahwatnya, dia menjaga semua anggota tubuhnya, tidak mau berkata kasar, pikirannya tidak mau menjadi kotor, dan juga hatinya dia bersihkan dari suudzon kepada kaum muslimin. Sangat baik dan sangat bagus. Maka di bulan Syawal ini imannya juga harus ditingkatkan. Jangan sampai kendor dan seolah-olah dia hilang dan tidak berbekas lagi apa yang telah dia lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Yang kedua, yang ditingkatkan adalah amalnya. Ketika amal dia baik di bulan suci Ramadan, semua amal ibadah hampir tidak ada yang luput darinya. Dimulai dari berbagai macam solat, bahkan bukan hanya solat wajib dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya saja yang dia kerjakan. Dia tambah dengan solat-solat rawatib yang 12. Dia merasa kurang puas, dia tambah dengan solat-solat duha. Dia merasa kurang puas lagi, dia tambah dengan salatut tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang merasa ingin lebih lagi menjadi 23 rakaat, dan ada yang masih kurang puas lagi, dia ingin tambah lagi dengan salat tahajud di akhir malamnya. Kemudian dia masih belum puas lagi, dia tambah amal Ramadan tersebut dengan membaca tilawatul Quran. Dia berusaha bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran. Masih dia belum puas lagi, dia berusaha berinfak, bersedekah, dan dia terus masih belum bisa puas lagi. Dia basahi lisannya dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Bahkan di bulan Ramadan ini dia panjatkan doa-doa terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dawamkan doa itu, dia sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia masih juga belum puas dengan amal ibadah tersebut, dia pun rela untuk mendekam dirinya di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari dalam rangka beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih meningkat lagi amal ibadahnya. Dan itu terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Maka ketika lewat bulan suci Ramadan, tidak sepantasnya dia tinggalkan semua amal-amal tersebut. Bahkan dia sudahi itu seolah tidak berbekas. Jangankan untuk menambah solat-solat malam yang banyak ataupun solat-solat rawatib yang 12, untuk mempertahankan 1 rakaat solat witir saja sebelum tidur dia tidak mau melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bulan Syawal adalah bulan peningkatan amal, bukan kendornya amal. Dan yang ketiga, di bulan Syawal ini hendaklah dia tingkatkan akhlak.